Meskipun ya, ini yang yang dirasa sulit lah untuk membedakan yang mana teknik, yang mana alat. Oke, ini ya, berikut ini contoh yang namanya, ya, mana itu ya? Bentar, Pak Ibu. Berikut ini contoh ya untuk yang namanya asesmen ya. Ntar kita alat tulisnya mana? Oke. Contoh yang disebut yang namanya instrumen ya, instrumen penilaian ya, instrumen penilaian. Contohnya itu ada rubrik ya. Contoh nih ya, yang contoh ada rubrik, ada yang namanya checklist ya, ada yang namanya catatan anekdotal, ada yang grafik. Nah, ini namanya instrumen ya, instrumen. Nanti kita bedakan yang mana untuk kognitif, sikap dan keterampilan. Oke, ada lagi yang namanya ini di bawah ini contoh teknik, teknik asesmen atau teknik penilaian ya. Teknik penilaian ada observasi, biasanya di sikap, ada kinerja, itu biasanya di praktikum ya. Ada di project ya, itu namanya di itu juga apa namanya itu di keterampilan ya, kinerja. Project ini biasanya keterampilan. Oke. Tes tertulis itu yang biasanya di kognitif. Jadi ini contoh yang namanya teknik. Kalau dia alat atau instrumen ya, alat atau instrumen, bahasa instrumen ini namanya alat. Rubrik, checklist, catatan anekdot, grafik dan lain sebagainya itu namanya instrumen atau alat. Kalau ini namanya teknik. Kita bedakan dulu ya. Kita bedakan kalau kita bagi nanti teknik dan instrumen penilaian, bagi yang kompetensinya kompetensi sikap, maka tekniknya itu ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal. Jadi ini namanya teknik. Bedakan dengan yang namanya bentuk instrumen. Kalau instrumen itu alatnya. Alatnya itu berupa pedoman observasi, bahasanya tambahin pedoman, skala, daftar cek, rubrik, itu bahasa-bahasa yang instrumen. Jadi bedakan yang mana teknik, yang mana instrumen. Kalau instrumen itu bahasanya ada pedoman, daftar cek, skala, rubrik, atau lembar. Bahasa-bahasa seperti ini ada lembar, 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 daftar cek, skala, rubrik, pedoman, itu biasanya adalah bentuk instrumen. Jadi tambahin aja. Kalau bentuk instrumen dari teknik sikap adalah pedoman observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian teman, lembar jurnal, atau bisa jadi rubrik penilaian diri, rubrik penilaian antar teman, rubrik jurnal. Itu namanya kalau ada kata rubrik, ada kata lembar, ada kata skala, itu namanya instrumen. Tergantung kata belakangnya. Kalau dipakai rubrik penilaian diri, maka itu termasuk bentuk instrumen penilaian sikap. Ya, gampangnya seperti itu ya. Kalau pakai kata lembar penilaian teman, maka itu adalah bentuk instrumen penilaian sikap. Tapi kalau cuman penilaian diri itu namanya teknik. Observasi itu namanya teknik. Jurnal itu namanya teknik. Kalau bentuk instrumen, kata depannya harus ada ya. Pedoman observasi ini ha. Pedoman observasi. Daftar cek observasi. Rubrik observasi. Tekniknya penilaian diri, depannya bikin lembar penilaian diri. Nah, jadi seperti itu namanya instrumen. Bedakan teknik dan instrumen. Itu sikap ya. Untuk sikap sudah selesai. Yang namanya lagi penilaian sikap. Yang tadi penilaian sikap udah. Penilaian ini ya, kognitif. Penilaian kognitif itu bedakan juga yang mana teknik ya, yang mana instrumen atau alat penilaian. Kalau dia nanti bahasanya tes, tes tertulis, tes lisan, penugasan, itu namanya teknik. Ketika ada tes tertulis, tes lisan, penugasan, namanya teknik. Bagaimana bentuk alat atau instrumen penilaiannya bagi pengetahuan ini, atau namanya kompetensi pengetahuan, pakai bahasa soal. Kalau ada pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian, uraian, ya itu namanya bentuk soalnya. Kalau bentuk soalnya pilihan ganda, maka pilihan ganda itu namanya instrumen penilaian pengetahuan. Kalau soalnya nanti isian atau uraian itu namanya bentuk instrumen dari penilaian pengetahuan. Kalau soalnya kuis, tanya jawab, itu juga bentuk instrumen dari penilaian pengetahuan. Bedakan dengan yang tadi. Kalau sikap tadi pakai kata rubrik, pakai kata skala, lembar, itu namanya
instrumen penilaian sikap. Ya, beda kan ya? Tekniknya observasi, penilaian diri, penilaian teman, jurnal itu sikap. Tapi kalau dia pengetahuan, dia biasanya tekniknya pakai tes tertulis, tes lisan, penugasan. Tiga ini. Tapi alatnya gampang, bentuk soal ya, bentuk soal pilihan ganda itu namanya instrumen penilaian pengetahuan. Bentuk soal kuis itu namanya juga instrumen penilaian pengetahuan. Jadi gampangnya seperti itu. Bedakan yang mana teknik, yang mana alat. Kita lanjut ke keterampilan ya. Keterampilan, perhatikan keterampilan. Penilaian keterampilan itu ada 4 yang nilai. Ada namanya kinerja, bahasa lainnya praktik, unjuk kerja, performance. Ada produk, proyek, portofolio. Kalau ini namanya tekniknya. Kalau aja hanya kinerja, maka itu adalah teknik penilaian keterampilan. Kalau dinilai produk, maka itu adalah teknik penilaian keterampilan. Proyek juga seperti itu. Portofolio juga seperti itu. Namanya teknik penilaian. Tapi kalau instrumennya atau alat penilaiannya pakai kata depannya rubrik atau skala penilaian. Rubrik skala penilaian produk itu namanya instrumen penilaian keterampilan. Rubrik lembar checklist proyek itu namanya penilaian alat penilaian keterampilan. Rubrik skala penilaian portofolio itu namanya adalah alat atau instrumen penilaian keterampilan. Jadi bedakan yang mana teknik, yang mana alat dari bahasa-bahasa ini. Ya, kalau contoh-contohnya gampang. Kalau contoh-contohnya bagi yang penilaian praktik, yang Pak Hanti adalah membedakan penilaian praktik ya, kinerja dan produk. Membaca puisi itu praktik, berpidato praktik, percobaan di laboratorium praktik, menyajikan hasil presentasi praktik, presentasi hasil praktik, mengukur tinggi praktek, mempresentasikan praktek. Kalau contoh penilaian produk, membuat, itu namanya penilaian produk. Ini yang sering masuk di soal-soal PCK-nya. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, contoh soal ya. Contoh soal. Oke. Seorang guru, ini kita bedakan ya, yang mana penilaian yang dipakai. Seorang guru perlu menggunakan berbagai penilaian otentik agar bisa menilai secara tepat kompetensi yang diukurnya. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan ya, secara berkelanjutan dan didasarkan atas kumpulan informasi ya, kumpulan informasi perkembangan kemampuan pendidik dalam satu periode tertentu adalah ini jawabannya portofolio ya. Ketika adalah kumpulan informasi itu namanya portofolio, dokumennya dikumpulkan. Pengumpulan dokumen informasi itu namanya portofolio. Kalau praktik udah jelas melakukan kegiatan. Kalau kita nanti bedakan yang mana portofolio, yang mana proyek ya. Kalau produk gampang, kalau membuat-buat itu produk. Kalau ini portofolio adalah kumpulan informasi ya, kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam periode tertentu itu namanya portofolio. Kumpulan dokumen, kumpulan informasi itu namanya portofolio. Sedangkan kalau proyek, ini dia proyek. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Guru tersebut bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya. Nah, nih, cara kelompok. Pendidik memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintetis informasi sampai pemaknaan atau penyimpulan. Nah, ini namanya pengetahuan. Dapat semua ya, dapat semua. Kalau proyek itu bukan kumpulan informasi, tapi yang namanya guru itu memperoleh informasi, bukan kumpulan informasi, beda ya. Kalau portofolio, kalau portofolio itu adalah kumpulan informasi perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Jadi yang dikumpulkan itu adalah hasil karyanya, kumpulan hasil karya. Kalau yang ini pendidik memperoleh informasi berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, aplikasi tesis, itu namanya proyek. Bedanya dengan portofolio, kalau portofolio kumpulan, kalau ini memperoleh informasi semuanya menyeluruh dari pengetahuan, pemahaman aplikasi, sintesis informasi itu namanya adalah proyek. Ya, beda dia dengan portofolio. Nah, ini soal-soal yang PCK ya, kita jawab dulu. Guru kelas 3 merancang alat evaluasi. Nah, lihat, alat evaluasi untuk menilai sikap dan perilaku keseharian siswa. Guru akan menganalisis apakah sikap siswa diketahui sama dengan perilaku yang sesungguhnya terhadap beberapa alat evaluasi berikut ini. Yang diketahui sama dengan perilaku yang sesungguhnya terhadap beberapa alat evaluasi berikut ini katanya. Oke. Yang diminta adalah
Guru ingin menilai sikap siswa. Perhatikan. Untuk menilai sikap dan perilaku keseharian siswa. Maka Bapak Ibu harus analisis. Ini dipakai penilaian apa? Penilaian sikap. Kan gitu. Ini dipakai penilaian sikap. Sekali lagi, dari soal diminta adalah penilaian sikap. Maka kita cari alat evaluasi yang sesuai dengan penilaian sikap. Kita cek penilaian sikap tadi ada 3 tekniknya. Oke, tekniknya ada 3. Evaluasi. Ya, kita lihat tadi. Saya ulang lagi ya biar nanti yang baru masuk paham. Oke, tekniknya ada 4 ya 4. Ada Mandiri, namanya observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Itu namanya teknik untuk penilaian sikap. Bentuk instrumennya, instrumen ini adalah alat, ya, alat atau alat evaluasi, ya, alat. Jadi instrumen itu alat ya. Instrumen itu alat, maka alat itu pakai bahasa depannya. Pedoman, cek skala, rubrik, lembar, lembar, itu namanya kata depan untuk membedakan alat dengan teknik. Maka kita harus mencari penilaian sikap tadi. Ini tadi soalnya. Diminta adalah untuk menilai sikap. Maka kita jawablah pakai kata skala, lembar. Seperti itu ya. Nggak mungkin jawabannya portofolio. Kenapa portofolio bukan? Ini keterampilan. Nggak mungkin wawancara. Ini teknik. Salah juga. Yang diminta alat. Observasi perilaku Pak itu kan sikap. Salah juga. Kenapa salah? Karena ini alat. Ini alat ya. Bedakan dengan alat apa namanya? Salah. Saya ulangin ya. Biar paham. Yang diminta adalah menilai sikap. Ya, menilai sikap. Menilai sikap itu tadi ada 4. Tekniknya ada 4. Teknik yang pertama sikap itu, ya sikap. Teknik sikap ya, tekniknya. Ini pilihan sikap, tekniknya. Itu ada 4. Yang pertama adalah observasi. penilaian diri, Yang kedua adalah penilaian diri. Yang ketiga penilaian adalah teman, penilaian antar teman. Yang keempat adalah jurnal jurnal. Ini teknik. Kalau dia alat, alat itu bahasanya instrumen. yang Atau digunakan instrumen. menilai teknik, Iya, pakai bahasanya, pakai bahasa rubrik, pakai lembar, bahasa skala, pakai bahasa lembar. Paham ya? Alat itu beda ya dengan yang namanya teknik. Teknik itu pakai ini aja langsung kata-kata. Kalau alat instrumen itu pakai kata rubrik, tambahin rubrik observasi atau skala observasi atau lembar observasi. Nah, itu pakai kata seperti itu. Maka jawabannya nggak mungkin yang EF, nggak mungkin yang E itu teknik, ya, E itu teknik, maka salah ya kok teknik. Wawancara juga teknik, ini salah juga. Oke, ini salah. Tes subjektif ini adalah pengetahuan, yang diminta adalah sikap. Ini juga salah, maka jawaban yang benar adalah A dan B. Ya, A dan B ya, yang benar. A dan B itu namanya alat. Kenapa Pak? Kan diminta alat. Alat evaluasi. Alat itu nama lainnya instrumen. Menilai sikap. Apa sih alat untuk menilai sikap? Ya ini. Lembar dan skala. Ya, lembar dan skala. Lembar dan skala itu adalah bahasa alat instrumen dari penilaian sikap. Ya. Bedakan Bapak Ibu ya. Bedakan yang mana penilaian, yang mana teknik, yang mana alat. Karena ini diminta alat, maka itu jawabannya A dan B. Kalau diminta teknik, maka jawabannya D dan E. Bisa dipahamin? Kalau diminta alat, namanya pakai lembar, pakai skala, sikap ya. Minta alat sikap ya. Jawabannya A dan B. Kalau diminta teknik, maka jawabannya D dan E. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Nah, ya, yang mana alat, yang Bisa. mana teknik. tapi jarang kalau ditanyakan teknik, Pak. Lebih sering alat evaluasi. Iya, betul. Lebih sering alat evaluasi. Bias Pak, bias yang mana kan gitu. Yang mana Mbak, Bu? Langsung aja Bu, tanya langsung Bu. Yang mana Bu? Oh bisa, bukan bias deh. Bisa lah deh. Oke, lanjut kita. Penilaian pengetahuan ya. KDKI ya, dilakukan dengan cara mengukur penguasaan cakup dimensi faktual, konseptual, prosedural, metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Pada subtema bermain di lingkungan rumah, seorang guru akan melakukan penilaian pengetahuan. Nah, ini lihat. Yang diminta adalah penilaian C, pengetahuan.
Maka jangan pula jawabnya sikap, kan gitu. Diminta pengetahuan, jawabnya pengetahuan. Maka teknik penilaian yang sesuai adalah tekniknya. Tadi apa teknik penilaian pengetahuan? Ada 3. Tertulis, lisan, Tulis penugasan, lisan. Tes penugasan. tulis, tes lisan, penugasan. Kalau dia penugasan. Kalau dia namanya alat, kalau alatnya pakai kata soal pilihan ganda, soal Oh, tanya iya. jawab, soal kuis itu namanya alat. Yang diminta ini adalah teknik penilaian pengetahuan. Ya udah, nggak mungkin yang A ini salah. A itu adalah alat, ya, Penilaian alat sikap. dari sikap. Alat sikap. Iya, itu orang Penilaian sikap. iya, instrumen penilaian sikap salah. Hmm. Tes tertulis teknik, tes lisan teknik, skala Likert, skala sikap ini sikap semua salah. Maka jawabannya adalah B dan C. PC. Ya, B dan C. Kita bedakan itu aja dulu. Ini masih gampang. Nomor selanjutnya, dalam RPP disusun adalah membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Ini nggak mungkin penilaian sikap dipakai. Berarti penilaian apa nih dipakai ini? Penilaian pengetahuan. Dari KD-nya sudah jelas adalah yang dipakai penilaian pengetahuan. Kenapa? Karena membedakan Bedakan. gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Bisa dipahamin ya? Bisa. Jenis instrumennya adalah instrumen penilaian, jenis instrumen penilaian katanya. Instrumen penilaian yang relevan adalah, oke, berarti pengetahuan. Nggak mungkin yang A, praktek. Nggak mungkin yang ini, sikap. Pak, C. Nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini. Jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Ya, Bisa, lihat. Pak. Harusnya jawabannya adalah Lihat. tes tertulis pilihan ganda. Ditambahin aturannya. Iya, Tes tertulis harusnya. dan ganda. Iya. Harusnya. Oke. Tapi nggak ada lagi jawaban yang lain kan? Jawaban Iya, yang lain betul. nggak ada. Mau Ya. yang mana lagi Kita jawaban yang melihat lain. KKO, Pak, Harusnya ya. itu teknik Iya. ya, Pak. Yang saya itu. Melihat KKO nih. Jawaban yang lain nggak Ya, mungkin. misalnya KKO. menceritakan gitu kan Iya. beda juga Beda ininya. lagi. Bukan tes tertulis jadinya. Lebih ke unjuk apa Iya, kerja lebih dia. kerja kalau menceritakan membaca Membeda, puisi gitu ya. menceritakan. Iya, membaca puisi itu namanya juga. Ya, Nah, ini. Karena soal lanjut. bercerita dengan artikulasi yang jelas, intonasi yang Nah, tepat, ini dah. penilaian psikomotor kan jelas nih, penilaian Ya, psikomotor. bercerita. Bercerita dengan artikulasi jelas, berarti dia praktik kan? Iya, praktek. Jawabannya yang mana nih? Kan bercerita. Ya, jawabannya nggak Iya. mungkin yang tuliskan secara lisan, nggak mungkin. Jelaskan Itu pengalaman, pengetahuan. salah. Tuliskan pengalaman, salah. Antara A buat laporan dengan praktikan. Apa jawabannya? D. D. Praktek. Ya, D, jawabannya D. D itu dijelaskan intonasi yang tepat. Iya, kan diminta penilaian psikomotor kan? Iya, di sini kan bercerita juga, Pak. Iya, betul. Bercerita Menceritakan juga kan penilaian. nggak mungkin membuat kita Nggak laporan. mungkin, Kita benar. kan Bercerita hanya langsung yang D kan gitu. Bisa dipahamin ya? Aduh, bisa. Lanjut ke soal berikutnya. Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah satu seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pelajaran dari hari itu, yaitu setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan, saya hitam ini, yang diminta apa? Penilaian, keterampilan, maka yang manakah alat evaluasinya? Nggak mungkin menjodohkan kan gitu. Nggak mungkin tertulis, nggak mungkin uraian, nggak mungkin yang ini. Jawabannya pasti A. Bisa dipahami? Iya. B sampai E kan pengetahuan. Iya. B sampai E kan pengetahuan. Aman ya? Ya, aman. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini berpikir tingkat tinggi kan, menerapkan bla 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 bla. Yang minta apa? Alat evaluasi berpikir tingkat tinggi. Ini namanya HOTS kan? Ya. Kalau berpikir, kemampuan berpikir itu keterampilan apa pengetahuan? Pengetahuan. A dan E coret. Beda sama tadi ya. Nggak mungkin jawabannya. Ya, jawabannya semua pengetahuan nih. Jawabannya semua pengetahuan. Ya, sudah. B, Pak. Esai. Ya, cari aja yang HOTS ya. Menentukan, cari bahasa KKO-nya. Menentukan, menganalisis,
Menyebutkan, mencontohkan, menyebutkan. Mana yang B. repeat? B. B. Bravo. Analisis. Esai menganalisis. B. Analisis. Bisa dipahamin ya? Iya, Pak. Paham. Ya. Ya, Pak. Amin. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam pembelajaran, seorang guru merancang penilaian dilakukan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci dipelajarinya. Misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau dari dalam masalah topik, berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Guru membuat catatan untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari dalam proses pelajaran, serta peserta didik juga membuat catatan tentang materi yang disampaikan guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Untuk melakukan penilaian tersebut, guru memilih alat penilaian. Ayo, nggak mungkin pakai kinerja kan gitu. Nggak Jurnal. mungkin pakai ini, nggak mungkin juga pakai ini. Jawabannya antara A dan B. Jurnal. Jurnal. Karena yang dinilai adalah sikap siswa dalam Sikap. pembelajaran, ya kan? Kita pakai jurnal. Iya, merekam Jurnal kan juga harian. jurnal. Iya. Bisa dipahami nih Bapak Ibu ya? Jurnal ya. Bisa. Paham. Kita lanjut. Karena membuat catatan itu adalah merekam kegiatannya dalam kelas, sikap-sikapnya seperti apa, maka jawaban jurnal. Bu Sesa akan mengajarkan materi teks puisi. Melalui pembelajaran ini mampu memahami unsur-unsur puisi secara mandiri dan bertanggung jawab. Menganalisis unsur-unsur puisi secara cermat dan bertanggung jawab. Mempraktekkan teks puisi. Mempraktekkan teks puisi. Unsur-unsurnya, bertanggung jawab secara kreatif, membacakan teks puisi yang ditulis, membacakan teks puisi yang ditulis, mempraktekkan teks puisi. Berdasarkan tujuan tersebut, Bu Sesa menyiapkan beberapa asesmen penilaian, yaitu produk, praktik, observasi, penilaian teman tertulis. Di antara kelima bentuk penilaian tersebut, sebaiknya Bu Sesa memilih nomor membacakan puisi yang mana, mempraktekkan teks puisi. Dua. Wah, maka benar. Praktik. Semua kedua. Iya. Semua benar. 2, 3, 4. Charlie. 2, 3, 4. Observasi, penilaian teman, ya, diminta membacakan puisi, mempraktekkan ini nih. Cara mandiri nih. Siswa mampu memahami unsur puisi secara mandiri, bertanggung jawab, menganalisis, Tulis kan ada yang ditulis. membacakan teks Membacakan teks puisi yang ditulis berarti tertulis ya, Pak? Apakah ada penilaian sikap di sini? Enggak ada kan? Nggak ada. Tidak ada penilaian pengetahuan kan? Memahami kan? Iya. Betul. Memahami mana? 2, 5 ya? Iya. 5. Nomor 5. 5 masuk. Ya. Tinggal ini berarti. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5 apa? Enggak. Praktik. 2, 5. Praktik tertulis sama produk apa? Kalau produk itu apa, Pak? Kalau produk itu Pak apa? Membacakan teks puisi Produknya yang membuat ditulis. puisi berarti ya? Membacakan teks puisi yang ditulis. Itu jelas praktik kalau membacakan praktik. Ini, iya betul. Membacakan teks puisi yang ditulis. Yang ditulis itu apa? Berarti produk, praktik, Produk membuat produk, praktik. 1, 2. B berarti, Pak. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Yang B. 1, 2, 5 kan? 1, 2, 5 B. Iya, Pak. Tapi taruh dulu ya. Ini bahasanya nih, teks membacakan teks puisi yang ditulis. Ya inilah jawabannya. Benar. Benar, jawabannya B ya. Nggak ada lagi yang lain. Iya, Pak. Ditulis berarti kan Iya, produknya, betul. Pak. Yang itu berarti produknya kan? Iya, betul. Menghasilkan produk. Kan produknya di situ Kemudian membacakan membuat puisi, prakteknya. membuat puisi. Iya, yang ditulis kan berarti kan? Yang ditulis berarti produknya Iya, kan? betul. Iya. Iya. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Memahami sholat fardu. Berdasarkan KD-nya, teknik penilaian sesuai adalah Tes tertulis. Memahami itu kan ini. memahami. Jelas ya memahami? Memahami. Iya. Tertulis. Jelas ya sekarang jelas Memahami sekali. sholat fardu. Jelas, nggak usah lagi nih, bukan ini. Nah, ini dia soalnya. Teknik penilaian sikap yang otentik meliputi, hati-hati soal-soal seperti ini. Penilaian sikap tekniknya. Teknik penilaian sikap. Benarkah jawaban ini? Observasi, benar? Benar. Benar ya? Nyata. Benar, Pak. Observasi, Observasi. penilaian diri, penilaian teman. Satu lagi apa? Satu lagi? Jurnal. Jurnal. Jurnal, satu lagi jurnal. Ini salah di mana nih yang ini? Unjuk kerja kan? Ini salah di sini, ini salah di sini. Unjuk kerja enggak. Salah di sini, ya kan? Oke, ini salah di Iya. sini.
Jadi Penugasan. yang itu Penugasan. Penugasan itu adalah teknik dari teknik pengetahuan. Pengetahuan. Penilaian Oke, sikap. nah, bentuk Kognitif. penilaian untuk Penugasan nggak ada menghasilkan itu. suatu karya. Jelas sekali ya. Produk, karya, apa produk? Produk. Menghasilkan ganti Karya. produk, Pak. Oke, aman ya? Produk ya. Oke, kita belum soal-soal yang ini. Seorang guru memberikan tugas pembuatan karya secara berkelompok. Tugas tersebut disertakan proyek, ya. Iya. Oh, ini namanya jelas sekali proyek. Proyek. Proyeknya jelas sekali proyek ya. Proyek. Ya. Ya Pak, karena membutuhkan proyek, waktu. Iya, proyek ya, jelas sekali proyek. Oke. Karya. Setelah siswa membuat puisi, guru meminta siswa untuk membaca puisi tersebut. Guru menggunakan daftar cek sebagai instrumen penilaiannya. Penilaian apakah yang dilakukan guru? Membaca puisi. Kinerja. Penilaian. Kerja, Pak. Kinerja. Kinerja. Nah, oke, kinerja ya. Oke. Lanjut. Teknik penilaiannya adalah observasi, penilaian kerja, penilaian diri, tes tertulis. Jika guru akan melakukan penilaian kompetensi sikap, maka tekniknya adalah, ingat teknik sikap. Observasi. Penilaian diri. Teknik Penilaian penilaian. diri, observasi, Ya. Pas ya? penilaian sikap ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika guru akan melakukan kompetensi sikap dengan observasi, instrumennya adalah instrumen penilaian sikap. Alat. Skala, alatnya alat penilaian sikap. Alat penilaian Alat sikap. sikap. Lembar. Rubrik observasi. Lembar, ya tes. Ini nggak mungkin ya? Nggak Ya. mungkin. Lembar, Nggak skala. mungkin. Cek dan skala. Skala. Daftar cek sama skala kan? Ya. Ya. Daftar cek sama skala. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Instrumen alat. Pedoman observasi. Kedua ini menilai perilaku siswa. Lembar observasi. Iya, ini kan perilaku itu adalah sikap. Ya, ini soal-soal gampang. Perilaku. Nih soalnya. Perilaku. Itu namanya perilaku ya. Nih soal-soal PCKS seperti ini. Seorang guru kelas merancang penilaian dengan kompetensi dasar, melisankan puisi, hasil karya pribadi itu apa namanya? Unjuk kerja. Unjuk kerja. Unjuk kerja. Iya, unjuk kerja ya. Tapi yang diminta apa? Alat penilai. Alat penilaian. Alat penilaian. Pakai bahasa. Pakai bahasa apa, Bu? Observasi. Lembar, ya. Lembar observasi. Ya kan? Alat-alatnya ya. Iya, alatnya. Kan diminta alatnya. Pakai bahasa lembar observasi itu namanya rubrik. Sama aja. Oke? Lembar observasi unjuk kerja namanya rubrik juga. Jadi sama aja. Nggak mungkin pakai wawancara. Tapi lebih enak gini. Ini penilaian apa? Keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan unjuk kerja. Keterampilan unjuk kerja. Nah, jawabannya pasti yang E. Bisa dipahamin ya? Ya. Tapi kalau ada dua jawabannya, unjuk kerja sama lembar unjuk kerja, pilih yang lembar unjuk kerja. Kenapa? Lembar unjuk kerja. Diminta alatnya. Bisa dipahamin? Alatnya. Ya. Diminta adalah alatnya. Kalau alat pakai bahasa rubrik atau lembar. Biasanya seperti itu. Sama seperti ini. Pak Sulaiman, seorang guru kelas 5 sekolah dasar, menyusun perangkat pembelajaran dengan mengembangkan indikator, membuat model. Ini pakai apa ini? Membuat model sederhana. Membuat Ini keterampilan apa? Pengetahuan? Apa sikap? keterampilan. Keterampilan, Pak. Ya udah. Langsung aja jawabannya. Apakah A lembar soal? Tidak. Salah. Itu pengetahuan. Bukan. Lembar checklist Pengetahuan. untuk ini, benar ya? Iya. Bisa. Iya. Lembar pengawalan sikap. Sikap. Pengamatan Sikap, untuk sikap. Enggak. Bukan sikap. Nah, Keterampilan. soal Iya. tes. Bukan. Pengetahuan itu. Pengetahuan. Soal cerita. Soal cerita juga Pengetahuan. Pengetahuan. Jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Bisa nggak dipahami kan? Walaupun soalnya panjang, tapi kalau kita paham ini apa keterampilan atau pengetahuan, langsung ke jawaban aja. Bisa dipahamin ya? Walaupun Iya. soalnya nah, ini tuh nggak nampak pula. Saya bacakan dulu ya. Seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar, Samar. mendemonstrasikan keterampilan pengetahuan sikap. Keterampilan. Keterampilan. Mendemonstrasikan Pak. itu praktik apa portofolio Praktik. apa produk? Praktik. Praktik. Demo praktik. Praktik kan?
Iya. Iya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru perlu menggunakan berbagai, ini salah tadi ya. Ini salah nih. Kumpulan informasi salah ya. Ini ganti nih. Kalau kumpulan informasi apa namanya? Portofolio. Portofolio. Portfolio. Kumpulan Portofolio. informasi Portofolio. perkembangan peserta didik. Ini mohon maaf ya. Ini tadi udah ini tadi udah di atas nih ya, udah di atas. Tadi udah di atas nih. Kalau dia kumpulan informasi namanya Bu portofolio ya. Portofolio, Pak. Portofolio. Kalau kumpulan informasi namanya portofolio, udah saya tulis. Bawa buka soal. Lalu kita ke soal berikutnya. Bu Sita baru saja selesai pembelajaran muatan IPS, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai tingkat provinsi. Salah satu indikatornya yang telah dirumuskan adalah menciptakan alat peraga tentang hewan serta pemanfaatannya. Instrumennya adalah, ini salah nih ya. Hati-hati ini salah nih, kenapa? Awas terjebak ini. Kenapa terjebak? Karena di awalnya Identifikasi. ini adalah pengetahuan, bisa dipahamin? Ya. Ya, Pak. Tapi Iya, Pak. diminta indikatornya adalah menciptakan alat. Ciptakan Menciptakan alat peraga. Namanya apa? produk. Produk. Membuat itu namanya produk. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak. Berarti Iya, membuat Pak. itu adalah Menjeb- produk. Kalau Pak, untuk produk, menjebak itu, Pak, membedakan proyek dan produk yang mana? Oke, proyek itu dia dapat Jangka waktu. mendapatkan Membutuhkan waktu informasi lama. dengan waktu yang lama. Kalau produk itu artinya dia alatnya tercipta. Ini proyek. bisa jadi namanya proyek juga, menciptakan alat peraga. Ini proyek juga, ya. Proyek pasti menghasilkan Produk. Produk. Nah, udah pasti. Produk. Proyek pasti menghasilkan Produk. produk. Kalau produk, penilaian produk yang dinilai hanya produknya. Kalau penilaian Hasilnya. proyek yang dinilai Hasilnya. prosesnya. Paham? Iya, Pak, paham. Kalau produk yang dinilai hanya produknya saja. Misalnya menciptakan Hasilnya. alat peraga. Maka Hasilnya. alat peraganya aja dinilai, itu namanya penilaian produk. Tapi menilai bagaimana prosesnya namanya proyek. Proyek. Nah, Iya. ini namanya apa? Menciptakan alat peraga, maka instrumen penilaiannya adalah keterampilan nih kan? Iya. Keterampilan, maka jawaban keterampilan cuman satu, yang mana? Rubrik. Rubrik. Instrumen penilaian, instrumen itu pakai kata lembar, rubrik, soal, doman. Nggak mungkin kuesioner. Jawabannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Apakah pakai wawancara ini? Nggak mungkin kan? Iya. Kenapa? Wawancara adalah sikap. Sikap. Apakah pakai lembar observasi? Ini juga sikap. Maka jawabannya adalah antara C dan B. Apakah pakai tes tertulis ini? Nggak mungkin kan? Tidak, iya. Ini kan namanya Pengetahuan. pengetahuan. Rubrik lah Pengetahuan. jawabannya. Rubrik. Iya. Rubrik itu biasanya untuk penilaian keterampilan. Rubrik itu adalah alat untuk penilaian keterampilan. Biasanya itu rubrik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tengok dulu. Pada tema 4 tentang hak dan kewajiban, seorang guru kelas 3 membuat indikator muatan PPKN, yaitu siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Untuk mengukurnya, guru mengidentifikasi aja nih, diminta mengidentifikasi. Maka ini adalah penilaian pengetahuan, ya. Kan hanya mengidentifikasi, berarti penilaian pengetahuan. Nah, nggak mungkin lagi yang lain. Ini pasti pengetahuan. Nggak mungkin pakai D, portofolio, keterampilan. Nggak mungkin pakai E, sikap. Nggak mungkin pakai lembar observasi, sikap. Nggak mungkin pakai jurnal, juga sikap. Maka pengetahuan cuman yang B. Mengidentifikasi adalah pengetahuan. Saya dipahamin ya. Banyak yang minum. Peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerjaan Hindu Nusantara melalui bentuk parodi lagu. Ya. Menyajikan itu apa, Bapak Ibu? Keterampilan. Mempresentasikan. Sama dengan mempresentasikan. Menyajikan sama dengan mempresentasikan. Ya, keterampilan. Keterampilan. Ini dia tadi. Saya bilang tadi. Bentar ya, kita kasih dulu. Nah ini. Menyajikan sama dengan mempresentasikan. Namanya contoh penilaian praktik. Praktik. Ya.
Praktik. Jadi praktik di situ. Nah, oke. Berarti alat penilaian ada praktik kan? Rubrik Nggak penilaian mungkin keterampilan. pakai yang B. Nggak mungkin pakai yang D. Nggak mungkin pakai yang E. Bisa dipakai Bapak Ibu? Ya. Bisa, Pak. Kalau Nah, enggak A. Kalau enggak A ya C. jawabannya antara A dan C. Menyajikan itu adalah penilaian apa? Keterampilan. Keterampilan. Keterampilan apa? Praktik apa produk? Produk. Mempresentasikan, saya ulangin. Mempresentasikan, menyajikan materi tentang edukasi tinju dalam bentuk parodi lagu, Alat yang tepat untuk mengukur capaian tersebut adalah ini ada dua nih, ini soalnya antara C dan A. Rubrik penilaian keterampilan membuat parodi lagu yang baik. Apa rubrik penilaian keterampilan diskusi membuat parodi lagu? Diminta adalah menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu dan Nusantara. Dalam bentuk parodi lagu. Membuat bukan Pak jadinya. Buat kayaknya, Pak. Nanti antara A dan C Kayaknya A, menyajikan Iya, antara A dan C kayaknya A lebih tepat aja. Condong ke apa? dalam Yang A itu, bentuk Pak. parodi lagu. Parodi lagu berarti ada hasil kan? Iya. Iya. Hasil Iya. Pak. Ya, lebih tepat A ya. Yang Iya, A. Iya, isi yang yang A, baik Pak. lagi, Pak. Kalau yang C itu kan diskusi, berarti kan Si. dia tidak membuat. Ini ya A ya. Lebih tepat A ya. Iya. Ya, yang A, Pak. Ya, Lanjut ya. A lebih tepat karena hasilnya ada parodi lagu, betul. Hasilnya ada parodi lagu. parodi lagu yang baik. Iya, parodi lagu yang baik. Indikatornya adalah peserta didik mampu merinci ini apa? Pengetahuan, keterampilan, sikap. Pengetahuan. Pengetahuan. Instrumen Pengetahuan. penilaian yang tepat adalah pengetahuan. Cari pengetahuan. Pengetahuan. Tertulis. Tulis. Pengetahuan. Nggak mungkin yang C kan? Saya ulangin ya, nggak mungkin yang C kan? Iya. Yang C itu bukan pengetahuan, tapi adalah keterampilan. Merinci konsep ruang. Merinci itu adalah C berapa? C4. Pengetahuan ya. Pengetahuannya adalah C4 ini. Menganalisis. Berarti cari soal yang payah. Apakah tertulis jawaban singkat? Apakah penugasan? Ya. Apakah sebab akibat? Apakah menjodohkan? Saya jawab D. Kenapa? Karena pilihan ganda sebab akibat adalah pilihan ganda menganalisis. Nggak Ya. mungkin jawabannya singkat. Nggak mungkin yang menjodohkan itu mudah. Yang menganalisis adalah pilihan ganda sebab akibat. Yang dia sebab akibat. Nah ini ada sebab, ada akibatnya. Apa A, B, C, D. Ini pilihan ganda sebab akibat adalah pilihan ganda paling susah. Makanya ini adalah yang paling hot. Sesuai dengan yang ini diminta yang paling merinci itu menganalisis. Jawabannya D. Jadi tengok dulu lagi KD-nya. Kan, gitu. Nomor selanjutnya. Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Salah satu KD adalah melaporkan hasil wawancara dengan bentuk kalimat efektif. Melaporkan hasil wawancara dengan bentuk kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Dalam bentuk teks tulis berarti ini laporan, benar nggak? Berarti membuat laporan. Ya, membuat laporan. Melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Artinya membuat laporan kan? Iya. Iya. Kalau membuat Berarti dia laporan, menghasilkan karya. iya, Menghasilkan. Hasil ya. nggak mungkin ini, nggak mungkin. Hasil. Nggak mungkin. Iya, bukan Jawabannya Pak. adalah E. Hasil Produk itu Produk. aja, Pak. Produk, Pak. Menghasilkan. Jelas sekali kan? Melaporkan hasil dalam bentuk Iya, Pak. teks tulis. Hasil Membuat itu kan laporan. udah melaporkan hasil, berarti ada produk dia. Iya, ada produk. Jawabannya E kan? Iya, Pak. Nggak Iya, mungkin Pak. efektif, sikap, soal pengetahuan, observasi, sikap. Jawabannya pasti yang E. Lanjut kita. Pak Mulyono menyusunnya adalah dengan mendemonstrasikan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Mendemonstrasikan apa, Bu? Praktekkan. keterampilan. Keterampilan, Pak. Nah, Tampilan. keterampilan maka soal Yang ditanyakan alat evaluasinya. kan keterampilan Soal. kan? Soal salah kan? Ya. Soal apa Yang pengetahuan? Iya. soal Iya. salah lembar Soal salah. pengetahuan, Pak.
soal Lembar soal tes juga pengetahuan. salah. Salah. Tinggal Yang yang salah. tinggal yang Pengetahuan. E sama yang Sikap juga nilai sikap. Pengamatan Arti? sikap. sikap. Yang B Itu kan? Sikap, lembar pengamatan berarti kalau sikap. tinggal Tinggal B kan? Checklist untuk Yang B. Yang bola kan? memperagakan. Yang lain. Yang lain nggak ada lagi kan? Cuman yang B kan? Iya, Ya, mendemokan, Memperagakan. memperagakan apa? Iya. Iya kan diminta instrumen, instrumen pakai bahasa alat evaluasi itu pakai bahasa lembar, bener kan? Lembar checklist untuk melihat Iya. memperagakan. Kalau yang E itu sikap. Iya, yang E pengamatan sikap, benar sekali. Yang E itu sikap, pengamatan sikap, berarti sikap yang nilai. Bisa dipahamin ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, Indikat- Pak. Indikatornya adalah Saidik mampu mengaitkan karakteristik ruang dengan budaya produk. Itu namanya pengetahuan, sikap atau apa? Pengetahuan, Pak. Maka instrumennya adalah Pengetahuan, Pak. tes tertulis. tes tertulis, nggak ada lagi yang lain. Tulis. Nggak Terima mungkin, kasih. nggak mungkin, Nuk nggak mana mungkin, nenek nggak dus? mungkin. C kan Mana jawabannya? nenek tuh? Nggak mungkin Kami lagi ada, kan? Bu. Jawabannya C kan? Nggak ada yang lain? Ya, iya. Jawabannya nggak ada yang lain? Nggak ada, Pak. Iya, jawabannya ada, nggak Pak. ada yang Ada, lain, Pak. dikunci. C. Lanjut kita. Presentasi Pak Amir itu yang nggak ada lain. Unjuk kerja. Unjuk kerja. hasil. Heeh. Unjuk kerja juga hasil. Iya. Oke, lanjut ya. Pak Amir, guru kelas 4 akan merancang pembelajaran Iya. dengan kompetensi dasar, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal. Melisankan itu apa? Keterampilan. Praktek, keterampilan. Praktek. Cari yang praktek. Performan penampilan. Ya. Sosiometri nggak ada, Bu? Sosiometri nggak ada tuh. Tes tidak Ah. ada, tes berarti tidak, Tes Performance. tadi tidak. angket juga Non tidak, tes juga Pak. bukan. Angket juga bukan. Ya udah tinggal C sama A. Berdasarkan Nah, alasannya. performan kan bahasa Inggrisnya itu penampilan. Ya, performance bahasa Inggrisnya adalah penampilan kan? Yang dapat Iya. digunakan Pak Amir. Jika tahu kata kuncinya mudah ya Pak, tapi kalau tidak tahu kata kuncinya baca sedikit banyaknya Melaksanakan Pusing puisi. nanti. Iya benar. Kalau nggak tahu kata kunci pusing nanti. Jadi jawabannya performance kan? Betul kan? Ya, iya benar Performance performance. ya. Jawabannya adalah yang A. Bisa dipahamin ya? nanti ya nanti Performance lihat itu bahasa lainnya Performance. unjuk kerja sama aja. Sama kan? Artinya aku jelek Pak. Ah. Ya. Lanjut kita. Bu, nah ini nih soal yang lain misalnya ya. Mengukur pendapat siswa ya. Untuk mengukur Iya, pendapat Mbak. siswa tentang hidup rukun adalah instrumennya. Oke, tadi saya belum terangkan namanya instrumen skala Likert. Ya. Instrumen skala Likert ini adalah mengukur pendapat atau persepsi Kali siswa. sikap. Ini soal-soal misalnya lain lah. Pendapat atau mengukur pendapat siswa tentang yang namanya hidup rukun sosial lah. Biasanya berhubungan dengan sosial. Jadi ini jawabannya setuju, sangat tidak setuju. Kita dulu pernah lah di SD itu. Sangat setuju, tidak setuju tuh pernah dulu tuh. Dulu, zaman-zaman dahulu ya. Nah, iya Pak. Ya belajar PPKN tuh kan. Jadi kalau kita diminta pendapat kita untuk sesuatu hal, misalnya makanan, minuman, hidup rukun, siswa diminta pendapatnya dengan teknik apa? Namanya dengan instrumen apa? Dengan instrumen skala Likert. Ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu juga jawabannya gini aja. Instrumen assessment proses. Kan nggak instrumen tadi pakai bahasa Bu? Skala, rubrik, lembar ya kan? Iya nggak? Ya. Nggak mungkin yang Ya, A. Pak. Nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang D, nggak mungkin yang E. Jawaban tetap yang C. Iya. Iya kan? Walaupun kita Sikap nggak betul tahu, Pak. nah walaupun kita nggak tahu artinya itu apa, jawaban tetap yang C. Kenapa? sikap model Sikap Pak. Instrumen Iya. instrumen pakai bahasa skala, pakai bahasa lembar, pakai bahasa Skala. rubrik. Sikap delicate. Bisa dipahamin ya? Bisa. Ya. Bisa Pak. Jadi jawabannya tetap yang C. Jadi skala Likert itu adalah fungsinya untuk Bapak Ibu misalkan di suatu sekolah meminta pendapat tentang namanya gejala sosial ya sehari-hari. Misalnya pengungsi Rohingya di Aceh, kita minta pendapat siswa-siswa itu, atau bagaimana pendapat tentang namanya Palestina ya seperti itu namanya adalah, atau tentang korupsi namanya pakai skala Likert, setuju dan tidak setuju itu jawabannya. Nomor selanjutnya. Seorang guru kelas 4 akan mengevaluasi kemampuan Saidik dalam mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman. Mengidentifikasi itu apa, Bu? Pengetahuankah apa keterampilan apa? Pengetahuan.
Pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Maka carilah jawabannya pengetahuan pakai alat atau instrumen. Nggak mungkin A kan? A apa Bu? Si? A, berarti Observasi sikap. B juga Pengamatan. sikap. Berarti Pengamatan Juga sikap. 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 B Wawancara sikap. juga. Cuman yang E kan? Wawancara keterampilan ya Pak. tes Wawancara objektif sikap Bu. pilihan ganda. Wawancara tuh teknik sikap juga Bu. Observasi. Oh iya, iya Sama Pak. dengan observasi itu. Observasi langsung. Oh Observasi langsung. iya Pak. Observasi ada dua. Observasi non langsung pakai instrumennya. Kalau observasi langsung itu pakai wawancara. Oke paham Bu? Jawabannya cuma E ya. Jawabannya cuma E. Nggak ada lagi yang Tes lain. objektif pilihan ganda. Gampang lagi jawabannya cuma yang E. Lanjut kita ke soal berikutnya. Bu Risti, guru kelas 2, semester 1 temanya adalah hidup rukun. Di sekolah akan mengevaluasi sikap siswa. Mengevaluasi sikap siswa. Maka instrumennya adalah sikap-sikap. Pakai instrumen sikap. Jawabannya cuma 2. Pedoman observasi. A, B. Itu yang sikap. Ya kan? Iya. Ya. Nah, yang itu cuman sikap tuh cuman yang B sama yang A. Yang diminta adalah Iya. instrumen. Instrumen. Pakai kata pedoman, Instrumen. alat, lembar, Oh. itu. Rubrik, ya kan? Bisa dipahamin ya? Instrumen. Iya. Jadi Alat. instrumen itu kata depannya pakai pedoman, lembar, rubrik, Ya. skala, soal, Dan cek namanya skala. instrumen. Kalau wawancara namanya teknik. Namanya teknik. Rubrik. Kalau Pak, kalau wawancara Pak? teknik, Bu, teknik sikap. Teknik sikap, Teknik observasi. sikap observasi. Observasi Nah. langsung, teknik sikap, observasi langsung itu. Kalau pedoman wawancara namanya Alat. alat. Iya, instrumen Alat. sama aja. Alat atau instrumen sama aja. Kalau diminta lembar wawancara namanya Alat. alat. instrumen. Kasih tahu ya, nih coba. Misalnya gini Bu, cuman dikasih tes tulis. Apa nih Bu? Pengetahuan. Teknik. Teknik. Pengetahuan. Teknik. Teknik pengetahuan. Teknik pengetahuan. Pengetahuan. Soal uraian. Alat pengetahuan. Alat. Instrumen pengetahuan. Bisa dipahamin? Bisa. Instrumen atau alat ya, sama aja ya. Instrumen atau alat pengetahuan. Kalau diminta rubrik unjuk kerja. Rubrik itu Instrumen. Instrumen apa? Alat keterampilan. Alat, instrumen, keterampilan. Ya, Keterampilan. keterampilan. Iya Pak, alat keterampilan. Alat itu sama artinya dengan instrumen. Instrumen. Iya. Instrumen itu artinya alat. Alat artinya instrumen. Paham? Iya. Oke. Kalau misalnya gini aja, portofolio. Teknik. Teknik keterampilan. 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 Jadi pahamin ya. Ya. Bisa. Kalau penilaian diri. Teknik. Teknik sikap. Teknik Iya, sikap. teknik sikap. Kalau tambah kata depannya skala penilaian diri. Alat. Alat. Sikap. Sikap. Paham ya? Ya. Bedakan alat, bedakan situ, paham lah. Satu lagi. Kalau misalnya soal kuis. Alat. Alat apa? Alat pengetahuan. Pengetahuan. Paham, Bu? Soal kuis pengetahuan. Insya Allah, Pak. Pak Latri, seorang guru kelas 5 sekolah dasar menyusun perangkat pemilihan dengan mengembangkan indikator, melaporkan hasil percobaan, pengaruh kalor pada benda. Alat evaluasinya adalah melaporkan hasil percobaan. Apa nama itu? Ibu laporkan hasil percobaan. Apa namanya? Keterampilan. Maka cari yang A keterampilan. salah. Yang di checklist ya. Yang A itu soal tes salah. Pengetahuan. Lembar Terus checklist. lembar soal juga pengetahuan. Yang C Keterampilan. yang D pengetahuan. Yang B sama yang Yang E. E sikap. Yang sikap. Yang E sikap. Yang B sama Kan sikap ya. sikap. Laporan presentasikan. Yang E sikap kan? Ya, Pak. Pengamatan mengamati. Iya, sikap. Maka nggak mungkin cari sikap kan? Jawabannya. Ya. Jawabannya adalah yang tepat yang mana? Keterampilan. Yang B. Lembar Iya, yang B. Yang B jelas keterampilan. Paham?
Ya. Paham, Pak. Mungkin yang lain jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Indikatornya adalah keterampilan, ketercapaian kompetensi, yakni peserta didik dapat menyajikan berkaitan antara konsep ruang dan waktu. Instrumen penilaian adalah nggak mungkin pakai ini kan, menyajikan pasti apa, Bu? Keterampilan. Keterampilan. Keterampilan, Pak. Keterampilan. Benar, salah, benar. Menyajikan. Rubrik penilaian. Menyajikan itu. Menyajikan kan mempresentasikan kan? Iya, Pak. Ah, iya, Berarti betul. unjuk kerja kan? Unjuk Iya. kerja, ya, Pak. Jawabannya E lah, ya kan? Iya. Iya kan? E kan? Laporan. Kelompok Hasil ya. laporan. Dengan laporan kan ini, ini namanya produk. Ini kan minta Ya, menyajikan. produk. Menyajikan berarti mempresentasikan kan? Pahami dulu. Jawabannya cuma C Iya, sama Pak. sama D. E. kan? Iya. Iya, Pak. Jadi pahamin? Paham. Oke, kita lanjut. Seorang guru kelas menganalisis apa, Bu? Menganalisis, Bu, pengetahuan apa tuh? Pengetahuan. Pengetahuan. Cari yang pengetahuan. Lembar penilaian sikap. Ini sikap, pengetahuan. Pengetahuan. Sikap. Sikap. Ini sikap. Sikap. Ini jawabannya. Ada lagi yang lain kan? Jadi. Bener nggak ini? Cocok nggak alat evaluasi instrumennya? Cocok nggak? Tes tertulis pilihan ganda. Cocok. Cocok. Paham? Paham. Jadi main gitu aja, lanjut ya. Ini dia udah. Oke, ini belum nih. Ini tadi udah juga nih. Udah. Ini melapang udah juga. Nah ini. Penilaian proses dapat dilakukan macam cara. Disesuaikan dengan karakter materinya. Penilaian proses yang kurang tepat untuk indikator pencapaian KD-nya menjelaskan. Menjelaskan itu apa, Bu? Jelaskan, Bu. Pengetahuan. Pengetahuan, Pak. Makanya pengetahuannya memberikan contoh pengetahuan. Yang Pengetahuan. yang kurang tepat ya. Gambar. Menggambar. Gambar keterampilan. Pengetahuan yang kita anggap juga. Menggambar. Ya anggaplah oke nih. Ini salah bisa jadi. Memberikan pengetahuan. Membuat daftar. Pengetahuan ini sama juga dengan ini. Membuat-buat. Ini bisa membuat itu bisa pengetahuan, bisa keterampilan, Bu. Oke lah. Iya. Nah, ini kurang tepat. Yang kurang tepat yang mana? Saya rasa yang E lah. Observasi siswa menggambar. Garis. Pastikan Sikap nih, Iya, Bu. observasi. Iya, Pak. Kan ini Ya, betul, Pak. Observasi. Menjelaskan. observasi itu apa sih? Ya. Observasi itu Observasi itu sikap ya. Iya, sikap. Ya, sikap. Kan kurang tepat. Mengobservasi, melihat. Menjelaskan itu kan pengetahuan, maka harus pengetahuan semua kita nilai. Iya kan? Iya enggak? Iya. Mengamati. Ya, betul, Pak. Observasi itu. Observasi ini kan sikap. Iya, betul. mengamati, Iya. melihat. Kita kan bagaimana penilaian seperti apa yang kita mau? Penilaian pengetahuan. Pengetahuan. Menjelaskan di sini. pengetahuan. Di sini mungkin Pak ya. Pengetahuan. Observasi apa? Sikap. Sikap. Nah, maka jawabannya adalah yang Sikap, E. Kenapa? sikap melihat. Yang kurang Yang kurang Nah, tepat. tepat. Kalau pengetahuan apa namanya Pak, apa namanya sikap pengetahuan itu kan ada 3, ingat itu. Ya, tes Tes tertulis, yang penugasan, pertama tes ya ini kan ada tertulis, penugasan. tes lisan, penugasan. Nah, itulah ingat itu aja. Iya benar-benar. Nggak mungkin jawabannya E, nggak mungkin jawabannya E kan? Iya, nggak mungkin observasi. Nggak mungkin jawabannya E, karena yang kurang tepat. Bisa dipahamin ya? Ya. Iya, Pak. Ditanyakan kurang tepat ya. Yang kurang tepat, diminta kurang tepat. Lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang guru kelas melakukan pembelajaran untuk memenuhi indikator melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal. Agar peserta didik mencapai indikator tersebut, berikut ini rujukan alat evaluasi yang relevan atau yang tepat adalah melakukan perkalian dan pembilangan pecahan desimal agar peserta didik ini apa, Bu? Melakukan perkalian ini bisa pengetahuan, bisa Pengetahuan Bisa keterampilan. Keterampilan. alat evaluasi yang tepat dalam proses itu adalah membuat peta konsep, memberikan kuis. Kan diminta kita adalah mengevaluasi ya kan? Iya.
Iya, mengevaluasi. Evaluasinya apa? Apakah kita memintanya membuat peta konsep, memberikan kuis, Tidak. misalnya masalah, membuat, meminta. Yang mana evaluasi yang tepat? Memberikan kuis. Memberikan kuis sesuai dengan tes yang tadi Pengetahuan. kan? Tes Iya, adalah Pak. Evaluasi. tes apa namanya? Tes Lisan. itu kan? San. Lisan. Bentuknya adalah kuis. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Aman ya? Iya. Ya, Pak. Aman. Yuk kita ke soal berikutnya. Guru menyusun RPP dengan praktik mengajar teman sejawat kegiatan ekonomi. Kelas 4. Indikatornya adalah membandingkan antara kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang, lingkungan sekitar sampai provinsi. Bagaimana cara kita melakukan penilaian diri antar teman? Pakai apa, Bu? Pakai apa? Lembar penilaian. Nggak Lembar. mungkin pakai tes. Salah kan? Ya. Iya. Nggak Nah, itu mungkin sikap. karya apa? Mengumpulkan kumpulan Portofolio. Dia membuat portofolio. Ya, itu Keterampilan karya itu. Saling menilai sikap, oke sikap. Dengan lembar, oke sikap. Dengan Pakai tugas, lembar. kelebihan salah. Kita pakai apa, Bu? Kalau ini tekniknya Pakai lembar. Iya, Lembar, Pak. tekniknya pakai lembar. Lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri. Lembar penilaian diri. Bisa dipahami, Bu ya? Lebih lengkapnya ya, Pak. Ah. Lebih Lembar. lengkap lah, lebih lengkap adalah lembar penilaian diri. Ya. Oke, bisa dipahami Aman, nih ya? Pak. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Aman, Pak. Bisa. Bisa. Lanjut ke soal berikutnya. Indikatornya adalah siswa mampu memperagakan Praktik. praktik. Keterampilan. Keterampilan. Jawabannya keterampilan yang mana, Bapak Ibu? Lembar Unjuk unjuk kerja. kerja. Unjuk kerja. Tes objektif kan pengetahuan. Iya. Portofolio. Lembar penilaian proyek. Iya betul nih, portofolio keterampilan ada 2 jawabannya. 1, 3. 1, Iya, 2, 3. Yang keterampilan kan? Iya. Ya. Memperagakan itu keterampilan benar. Jawabannya B, Pakai C, lembar. atau D. Kita lihat memperagakan itu apakah unjuk kerja, proyek, praktek, apa namanya, portofolio. Unjuk kerja. Memperagakan unjuk kerja kan? Iya. Ya. Mempraktekkan. Diminta juga adalah instrumen. Instrumennya. Instrumen nggak mungkin B. B itu apa? Teknik. Portofolio. Tinggal C sampai Tulisan. D. Yang mana yang benar? Tengok lagi soalnya memperagakan. Memperagakan Unjuk praktek. kerja. Peragakan unjuk Kerja. kerja maksudnya, bukan proyek. Adalah D. Bisa dipahami Pak Ibu? Lembar Bisa. unjuk kerja, Pak. Paham. Aman, Pak. Aman ya? Menghasilkan maksudnya. Kan memperagakan pastilah unjuk kerja kan? Ya. Instrumen diminta. Praktek, Pak. Aman ya? Aman. Ya, Pak. Aman, Pak. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Guru mengajarkan kompetensi dasar berbalas pantun. Ya, guru mengajarkan kompetensi dasar berbalas pantun. Berbalas pantun, pada akhir pembelajaran guru ingin mengetahui tingkat kompetensi peserta didik dalam berbalas pantun. Alat penilaian yang tepat untuk berbalas pantun. Berbalas pantun itu kan, Bu, praktek kan, Bu? Keterampilan. Iya, keterampilan. Kan Praktek. cuma apa? Cuman yang A, cuma sama yang nggak ada lagi, cuman yang A aja kayaknya. Ah, Ini kinerja pengetahuan, berbalas tes pantun. tertulis salah, ekspidato salah, hasil itu produk salah, sikap salah juga. Jawaban cuma A, nggak ada lagi yang lain. Kalau berbalas pantun kan berpikir juga, Pak. Tapi Bu, coba berbalas pantun kayak mana Ibu? Coba Oh, lihat. praktik. Praktek praktik. pasti Dia kan? langsung langsung Iya. praktekkan kan? Nggak mungkin kan kita berbalas pantun pakai tulisan? Nggak mungkin kan? Iya, Bukan iya. maksudnya berpikir gitu loh, Pak. Iya, tapi benar berpikir. Nah, Iya. cukup juga berpikir, tapi kan yang Kecuali kalau membuat pantun, ia berpikir. Kalau Nah, berbalas benar, Iya. benar juga, Bu. Semua itu berpikir, mau sikap Iya. berpikir, mau itu berpikir Iya. semua. Tapi kan bagaimana yang Iya, paling Pak. paling dominan? Paling dominan yang mana? Keterampilannya. Penampilan. Iya, Pak. Bisa Iya, dipahami kan? betul. Semua Iya, yang kita Bu. berpikir Iya, lah, Pak. nggak berpikir kita mati lah kita berpikir. Ah, Paham, Bu? Ini berbalas Oke. pantun itu pastilah dengan yang namanya langsung praktikum, ya kan? Langsung praktek Iya. nih. Ya. Langsung yang Iya. namanya
itulah salah praktek lah. Pas nikah-nikahan itu kan ada tuh. Kalau nikah-nikahan itu, kalau adat Melayu, adat Betawi kan berbalas pantun itu. Iya, Padang juga, Betawi, ya. Pak. Betawi ya, atau apapun itu pasti berbalas pantun. Ini siapa yang nyoret nih? Kita lanjutkan ke nggak ada. Mengumpulkan jenis pekerjaan kegiatan industri masyarakat setempat. Apabila instrumennya adalah soal uraian, ingat, instrumennya soal uraian, maka soal yang tepat adalah mengumpulkan jenis pekerjaan dan kegiatan industri masyarakat setempat. Maka kalau ibu buat soal uraian, instrumennya seperti apa bentuk soalnya? Ingat, mengumpulkan jenis pekerjaan dan kegiatan industri masyarakat setempat. Pakai yang mana? Buatlah Yang daftar A. pekerjaan yang barang sekitar tempat tinggalmu. Ya ini pasti Daftar pekerja. pasti yang A kayaknya. Buat daftar. Ah, Manakah jenis pekerjaan dalam ini kan sesuai? Mengumpulkan jenis pekerjaan, ya kan? Buatlah daftar pekerjaan, benar lah. Siapa saja salah, nggak mungkin. Kalau diminta Iya. mengumpulkan jenis pekerjaan, mengapa nggak mungkin? Kegiatan ekonomi apa saja nggak mungkin. Jawaban Lebih tepat ke membuat daftar Lebih ya, tepat. Pak. Enggak loh. Mengumpulkan jenis pekerjaan dan kegiatan industri masyarakat setempat. Ya udah, Allah. Buatlah daftar pekerjaan yang menghasilkan barang jasa di sekitar tempat tinggalmu sesuai dengan soalnya kan gitu. Sesuai dengan ini Iya. kan. Iya. Nggak ada lagi yang lain soalnya adalah yang A. Aman Bu ya? Aman lah. Aman. Pengembangan Insya alat Allah. penilaian yang tepat untuk melihat kemampuan siswa menunjukkan sikap toleransi Bu. Sikap toleransi berarti apa Bu? Sikap. Sikap. Cari yang sikap Sikap. aja. Cari yang sikap aja. Cari yang sikap. Cari yang sikap Bu. Yang mana yang sikap? Menyusun rubrik. Sikap. Yang A sikap apa? Sikap apa? Si- Itu Cik, mah pengetahuan. Pengetahuan. Dan dia mengembangkan soal pengetahuan. Pengetahuan menyusun sikap itu, Pak. Yang menganalisis Memberikan sikap. tugas juga Pengetahuan. Memberi karya siswa mengenai sikap. Ini salah kan? Memberi Pengetahuan. pengetahuan, Memanfaatkan model Penampilan. Penampilan. memanfaatkan model portfolio berbasis produk. Jawabannya mana Pak kalian? Memanfaatkan C model kan? Yang C. Jawabannya C kan paling tepat? ya. Ya, menganalisis Pak, sikap. betul. Menyusun rubrik karya siswa dalam menganalisis sikap. Kan rubrik kan minta instrumen. Ya. Alat penilaian kan? Jawabannya A. A pula C. Jawabannya C. C. Rubrik itu identik dengan sikap sama keterampilan. Soal selanjutnya. Menerapkan prinsip sifat-sifat bunyi. Ini pengetahuan. Sifat bunyi Apa yang pengetahuan. Menerapkannya dalam sehari penilaian terhadap keterampilan. Menerapkan sifat bunyi. Menerapkan Keterampilan. sifat bunyi berarti Minta keterampilan. keterampilan ya, Kerja. Pak. Tampilan. Keterampilan. Minta keterampilan kan? Tertulis. Iya, Ya. tertulis Mana yang tentang keterampilan? alat-alat. D. Yang D. Tertulis kan Ya. pengetahuan. Yang A, B, C, dan E. Menyudokan A, B, pengetahuan. C, Tulisan D, ganda D, pengetahuan. Pilihan ganda, Kerja. tunjuk kerja, Keterampilan. uraian singkat, Uraian pengetahuan. Pengetahuan. diminta keterampilan langsung aja D. Bisa dipahami? Ya, Ya. ya Pak. Kan tergantung Tunjuk soalnya kerja. juga kan. Kalau soalnya gini PCK-nya sama soal ini. Diminta apa bawahnya? Berpikir Tingkat tinggi. Kritis. tinggi. Jangan jawabannya D. Pengetahuan. Ini yang D kan? Iya. Ya. Oh, iya. Keterampilan. D jawabannya. Kenapa nggak boleh? Karena itu keterampilan. Ini berpikir tingkat tinggi. Namanya Pengetahuan. Cari yang susah soalnya. Gitu aja. Berpikir tingkat tinggi. Cari Iya. yang susah. Susah. Lisan tentang fungsi lensa mata. Gampang kan? Ya. Gampang. Ya. Menjodohkan gampang. Gampang. Tinggal yang C Iya. sama yang C. Lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika menggunakan kacamata ribbon. Tertulis Jawabannya panjang ini. kan bagian Menjelaskan. Iya. bagian. Iya. Susah ya. Iya Pak. Mana yang susah? D. Yang C. Yang C sudah. Bisa dipahamin? Paham. Bisa. Lanjut. Kalau soal-soal seperti ini jawabnya seperti itu aja. Ini tentang apa nih? Diminta menilai sikap. Alat penilaian. Lembar. Nilai Jurnal. sikap Iya, lembar. Sudah lembar jawaban. Lembar, ya. Alat penilaian. Lembarnya ada lembarnya. Nilai sikap. Ada lembarnya. Ada lembar. Selesai.
Kalau yang A kenapa salah Pak? Pengamatan. Ini namanya teknik. Tekniknya pengamatan. Teknik. Salah. Observasi. Kalau lembar itu alatnya. Alat. Instrumennya. Lembar. Jurnal. Instrumen. Jelas. Wawancara Pak? Tekniknya. Teknik. Tekniknya. Portofolio. Teknik. Portofolio tekniknya. Tampilan. Kalau tes teknik pengetahuan. Teknik pengetahuan. Teknik Tampilan. Sosial. ini namanya alat. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahamin ya? Ya. Bisa ya? Lagi kita selesaikan nih. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi struktur teks. Para siswa bergantian tanya jawab. Tanya jawab siswa masuk mana Bu? Lisan. 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 Namanya Lisan tes penjawab. tanya Tanya jawab. jawab Tanya lisan. jawab lisan. Ngomong. Salah. Bertanya. Antara E Dijawab. sama B. Lisan, Pak. Apa tes tertulis? Tanya jawab. Lisan. Lisan, Pak. Nah, Menjawab. Bertanya, Pak. apa Bu? Dijawab. Bergantian menjawab. Lisan. Bergantian Tanya menjawab. jawab. Tanya jawab berarti kan? Jawab. Bergantian menjawab. Iya. Tanya jawab. Lisan kasih kuis, kasih kuis. Iya. Ya, Ya. bergantian Kuis kan? menjawab. Tanya Lisan. jawab. Iya. Bener nggak kasih kuis itu? Gantian Iya, menjawab. Pak. Iya. Ya, soalnya ada kata bergantian menjawab. Tanya jawab. Bergantian Nah, menjawab. jawab berarti kan? Lisan. Ya, ada Tes tertulis bergantian. itu Kalau berarti dia misalnya harus ada menulis pergantian, Pak berarti membuat. harus Nah, tuh, tertulis kalau ya, Pak? tes tertulis itu, tau ya, tahu dulu. Kalau tes tertulis itu Nulis. namanya pilihan ganda. Apalagi? Ya benar. Pilihan ganda. Iya. Isai. Uraian, Pak. Nah, Tertulis ya. ini nih. Isai, Ganda, isai. bermasalah, menjodohkan, Iya. isian, uraian. Kalau tes Uraian. tanya jawab, perintah, kuis. Lisan. Iya. Bener tadi kan? Penugasan. Ya. Jawabannya adalah tes lisan. 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 Jawabannya tes lisan. Iya kan? Iya, Pak. Betul. Jawabannya tes lisan. Karena tanya jawab langsung tadi. Iya, Bu. Aman? Aman. Aman Bu ya, jawaban tes lisan ya? Ya, lanjut, Pak. Nah, aman ya? Oke. Oh, seru nih. Aman, tes lisan berarti. Kalau yang ada itu adalah tes orang itu. Taruh. Lanjut kita ke ini udah tadi. Ini. Buat rubrik ini juga udah nih. Nah, ini sama lah nih. Contoh alat penilaian adalah menunjukkan sikap, bertanggung jawab. Maka alat penilaian yang tepat adalah memberikan tugas, membuat alat tes, mengajukan pertanyaan, membuat catatan anekdot, apa membuat rubrik. Nah, sesuai dengan tujuan. Sikap, cari yang sikap. Benarkah yang E, Bu? Iya, Yang Pak. E. Karena ada huruf. Pas kan penilaian sikapnya? Ya. Penilaian diri, penilaian antar Ya, pas, Pak. Pas kan, Bu? Aman kan? Aman. Unjuk kerja itu kan. Ya pas kan, unjuk kerja itu apa namanya? Kalau unjuk kerja namanya keterampilan. Menyajikan hasil percobaan, Bu. Pakai apa, Bu, Ibu? Menyajikan adalah mempresentasikan. Keterampilan. Keterampilan. Keterampilan apa? Unjuk kerja. Produk. Menjodohkan esai apa unjuk kerja. Menyajikan laporan hasil percobaan adalah menyajikan itu namanya mempresentasikan. Kita lihat ini biar paham. Menyajikan adalah mempresentasikan biar paham nanti. Menyajikan adalah biar paham ya. Mempresentasikan, menampilkan gitu ya, Pak. Iya, menyajikan itu adalah mempresentasikan, menampilkan. Tengok di sini. Nah, pahami dulu ini. Mana dia? Ah, ini nih. Ha. Kalau dia contoh praktik adalah praktik itu unjuk kerja ya. Berpidato, percobaan, presentasi hasil percobaan. Presentasi hasil percobaan sama dengan Menyajikan. menyajikan hasil percobaan, bener nggak? Ya. Sama ya? Iya, Pak, betul. Iya, Pak. Betul. Berarti namanya penilaian praktik atau unjuk kerja. Mau nggak mau jawabannya adalah unjuk kerja. Cari yang unjuk kerja. Jawabannya D kan Bapak Ibu? Ya. Iya, betul.
D kan? Lewat unjuk kerja. Iya. Iya. Ah, betul, Pak. Guru menggambarkan memahami teks narasi secara lisan. Memahami apa, Bu? Kognitif kan? Ya, kognitif. Kognitif. Negatif. Memahami teks narasi secara lisan. Memahami teks narasi secara lisan. Jawabannya ada 2 kognitif. Nggak mungkin yang C, Pengetahuan. nggak mungkin yang C, nggak mungkin yang B, nggak mungkin yang C. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Bisa. Jawabannya tinggal A, Isai. D, dan E. A, D, dan E. Di Pilihan mana ganda. bedanya? Di mana Dengan bedanya sumber A, D, bahan dan E? ujian teks Memahami dibacakan. teks narasi ya secara lisan. Teks narasi secara lisan. Yang atas teks dari teks yang dibacakan. Apakah dari teks yang dibacakan, teks yang dibaca, apa teks yang dibaca? Mana yang bagus bahasanya? Memahami teks narasi secara lisan. Secara lisan siapa yang menyampaikan? Guru. Guru. Guru yang menyampaikan. Dibacakan Guru apa yang dibaca? menyampaikan, Pak. Berarti dibacakan. Bacakan. Dibacakan kan? Ya. Iya nggak? Betul, Pak. Jawabannya dibacakan Kalau kan? dibaca berarti siswa yang Iya, membacanya. benar. Kalau ini memahami teks narasi secara lisan berarti siapa yang menyampaikan? Guru kan? Guru. Guru. Guru Ya. Berarti siswa Kalau itu dibaca. tahunya dari dibacakan, benar nggak? Iya. Pahami Siswa dulu mendengarkan. soalnya. Pahami dulu soalnya. Guru membacakan. Memahami teks narasi secara lisan. Lisan itu siapa yang lisan siapa kan gitu? Lisan guru. Lisan guru. Berarti Gurunya siswanya Mendengarkan. siswanya Siswa itu mendengarkan. mendengarkan. mendengar. Berarti siswanya membaca apa dibacakan? Kan gitu aja logikanya. Dibacakan Dibacakan. oleh Soalnya guru. dibacakan. secara lisan. Dibacakan. Pilihan ganda dengan Nah, sumber itu Pak, kadang teks yang dibaca. Iya, kadang emang Meng- seperti soal, meng- namanya soal. Kadangnya seperti ini nggak? ya iya Pak, menjebak. Ya menjebak. menjebak. Kan kita pahami narasinya. Narasi bahasanya itu Iya apa? Pak. Secara lisan. Lisan siapa? Lisan guru kan? Iya Pak. Karena kan soalnya pilihannya ADE ini kan mirip. Semuanya sama. Pilihan ganda, esai, pilihan ganda. Nah, Pastilah di dalam kalimat itu pasti ada yang berhubungan langsung dengan soal. Benar nggak? iya Pak, betul. Kalau yang dibaca sama dibaca yang Kalau dibaca, dibaca siswa yang berarti siswa yang melaksanakan. baca kan gitu. Siswanya dibaca Kalau di- siswa. Iya, kalau dibacakan berarti ada lisan yang bacakan. Lisan siapa? Lisan guru. Iya. Pas nggak jawabannya? Lisannya guru. Orang Iya, lain. Ah, Ya. jawabannya. Cara lisan berarti Dibacakan. lisan guru kan? Iya, Jawabannya lebih tepat yang A. Bisa karena isi dibacakan. Ya, dibacakan Bisa. lah. Memahami teks narasi secara lisan. Secara lisan. Lisan siapa, Bu? Lisan guru. Gurunya, Guru ya udah. Siswanya ngapain? guru yang membacakan. Gurunya Mendengarkan. mendengarkan. Murid Siswa menyimak. Menyimak Membacakan. mendengarkan. Menyimak. Kalau D Siswa sama E, mendengarkan. kalau D sama E, siswa baca kan gitu. Bukan menyimak. Iya, D sama betul, E itu baca. betul. Kalau yang A, siswa nyimak. Benar nggak? Iya Pak. Betul. Aman, Benar, Bu? Pak. Kalau kalau Ah. E kan muridnya yang membaca yang tertulis jadinya. Iya, betul. Kalau ini lisan, benar. Pas itu. Kalau itu logika Bapak masuk. Dibaca ini membaca yang tertulis. Kalau dibacakan berarti ada yang menyampaikan. Betul. Jawabannya Ya, lanjut. lanjut kita. KD-nya adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan mendukung yang diperoleh. Bentuk instrumen yang mampu mempresentasikan karakteristik tes objektif. Tes objektif, Bu. Berarti ini apa, Bu? Visual. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Objektif Iya. mah pilihan ganda. Mencermati adalah Iya, Pak. kognitif. Kognitif kan, Bu? Kognitif Mencermati. pengetahuan. Pengetahuan. Cari yang pengetahuan. Salah. Jawabannya. Pilihan ganda. Oke, pilihan Tes ganda. objektif. Betul kan? Langsung kan pilihan ganda? Kalau uraian luas bukannya Oh pengetahuan, iya, Pak. betul. Pengetahuan. Tapi diminta dalam tes objektif. Tapi ada tulisannya objektifnya. Iya. Objektif. Tes objektif. Siapa, Bu? Pilihan ganda Iya, kan? Ya. pilihan ganda. Pilihan ganda. Banyak lagi yang lain. Pasti Nah, ini juga menjebak ya, Pak. Ini Harus juga hati-hati menjebak ya, Pak. membaca. menjebak semua. Soalnya menjebak semua. Nggak ada yang nggak menjebak. Iya. Nah, Paham, itu Bapak, Ibu? Pak. Bisa dipahamin? Paham, Bisa, Pak? Pak. Nah, ini soal paling payah 2 ini. Kalau soal 2 ini yang paling payah PCK-nya maka bisa nih. Pada penilaian kinerja peserta didik, lihat. Langsung dibilangnya penilaian Kinerja. Berarti apa, Bu? Kinerja Keterampilan. keterampilan.
Ibu langsung salahkan B, Keterampilan. langsung salahkan C, langsung salahkan D, Salah. Iya. salahkan E. Benar nggak jawabannya A? Kita lihat ya. Pas kan? Skala penilaian. Pakai skala Pada penilaian. penilaian kinerja diminta untuk mendemonstrasikan. Benar kan, Bu? Kinerja mendemonstrasikan. Pas kan? Pas ya? Betul. Maksud peserta didik mengaplikasikan instrumen yang tepat untuk merekam hasil penilaian kinerjanya adalah penilaian kinerja adalah keterampilan. Nggak mungkin pakai B. B apa, Bu? Siapa sih melihat Siapa, Bu? Siapa sih? C. Sikap. Yang diminta sikap keterampilan. Iya, Bu? penilaian sendiri, Sikap. Iya, apa, Bu? bukan tulis pengetahuan. Yang mau nggak mau jawabannya adalah yang A. Iya kan? Skala Iya. penilaian. Mau nggak mau Skala, jawabannya pakai A. skala. Benarkah instrumen penilaian kinerja itu ada skala? Ada, Ibu ya? Ada skalanya. Rubrik itu namanya skala penilaian. Sama artinya. Penilaian sikap, ya Pak. Skala penilaian. Kan ini penilaian apa? Skala Kinerja. penilaian. Kinerja itu apa? Keterampilan. Keterampilan, Kenapa kita nggak mau yang B jawabannya? B itu apa? melihat Observasi apa? Pengetahuan. Sikap. Teknik sikap. Teknik sikap. Lembar jurnal adalah instrumen Instrumen sikap. Penilaian diri Penilaian diri adalah teknik Skala sikap. alat sikap. Tes tertulis alat. adalah Pengetahuan. pengetahuan. soal mau apa? Instrumen keterampilan. Instrumen keterampilan. Keterampilan. Mau nggak mau jawabannya cuma memakai A kan? skala penilaian. Mau nggak mau jawaban cuma A. Kenapa? B, C, D, E salah. Penilaian kinerja. Iya betul Pak. Bisa dipahami, Bu? Bisa Pak. Walaupun Bisa. kita nggak tahu itu apa skala penilaian, yang jelas B salah sikap, C salah sikap, D salah sikap, E pengetahuan. Mau nggak mau jawabannya yang A. Bisa dipahami logikanya bisa dipahami. Pendidik mengerti Logika. Logikanya bisa dipahamin. Diminta adalah keterampilan. Ibu keterampilan. yang A nggak tahu apa itu A. Kita skip dulu yang A. Yang B apa, Bu? Yang B, observasi. Sikap. Observasi Apakah cocok dengan soalnya? Sikap diminta. sikap keterampilan enggak Pak? Maka yang B salah, paham? Iya. Iya Pak. Yang C lembar jurnal, apakah lembar jurnal itu keterampilan? Lembar jurnal bukan. Sikap. Berarti ke Sikap. Salah. lembar jurnalku sikap. Lembar jurnal itu sikap ya? Iya. Salah. Penilaian diri. Sikap. Sikap. Penilaian diri Salah. sikap. Karena soal minta keterampilan, paham? Paham Tes Pak. tertulis apa, Bu? Pengetahuan. Pengetahuan. Soalnya minta keterampilan, salah juga kan? Iya. Salah. B sampai E salah. Ini soal pilihan ganda. Udah pasti A jawabannya kan? Bisa dipahami? Instrumen. Bisa. Ya gitu aja, maksud pening-pening. Walaupun kita nggak paham. Tapi kalau dipahami, rubrik adalah isinya skala penilaian. Paham, Bu? penilaian. Paham ya? Ya, Guru paham, kelas 3 menuliskan indikator siswa mempraktekkan sikap Skala penilaian keterampilan. sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap, guru udah jelas nih. Untuk memudahkan penilaian sikap, berarti soalnya minta penilaian sikap. Hasil penilaian sikap direkap selama 1 semester. Hasil olahan akan panduan penilaian sikap. Alat evaluasinya adalah, ingat, yang diminta sikap. Ibu jangan jawabannya A. Diminta Sikap. adalah sikap. Lembar. Nggak mungkin Lembar. A, kan? Dalam. Iya Pak. Jawabannya udah pasti B, Portofolio. udah pasti C, Wawancara, udah pasti D, bukan. udah pasti E. Ini sikap semua nih. Keempat ini sikap semua. Soalnya apa yang diminta? Teknik apa instrumen? Soal diminta. Instrumen Pak. Instrumen, maka yang B salah. Kenapa yang B salah? Karena teknik. Ini. Maka yang E Teknik. salah. Teknik. Pengamatan perilaku, nama lainnya adalah observasi.
Pasif. Pasti. Pasti. Pengamatan. Pengamatan salah juga yang E. Yang dua jawabannya. Pakai tes skala sikap model Likert apa pakai lembar jurnal hasil observasi sikap sosial? Lembar jurnal. Lembar jurnal jawabannya karena sikap merekap itu siswa itu adalah jurnal. Pakailah jawabannya adalah yang D. Kenapa bukan yang C, Pak? Tes skala sikap. Pakai tes skala sikap itu bukan yang namanya untuk soal ini. Kalau skala Likert meminta pendapat siswa, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Bisa dipahami, Bu, soalnya? Soalnya yang payah, cuma ini yang soal payah. Aman, Bu? Aman. Jadi tinggal dilihat walaupun soalnya PCK panjang-panjang tapi udah paham konsepnya gampang. Oke, Bu ya, istirahat dulu ya, besok lagi ya. Saya lagi buat soal lagi nih untuk besok. Oke, Bu ya? Videonya nanti di-share, Pak ya. Ya, oke, Bu. Saya akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya di-share, Pak. di-share ya, Pak, videonya. Videonya di-share lagi, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Bu. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih, Pak. Jangan lupa di-share ya, Pak, videonya. Oke, Bu.